Selamat siang, saudara semua. Selamat berjumpa kembali di channel Parkirans. Sudah pasti dalam acara Parkir Oto Sonde Viral. Oke, siang hari ini beta dengan Om Frankie. Ya, kurang rapi nih kayaknya. Ketong ada di mana le Om? Ketemu tempat biasa ya? Ya. Tugu Abraham Baitano. Dan siang hari ini sudah bersama dengan ketong Kakak Fen. Kakak Fen, selamat siang. Selamat siang kakak. Ya, bagaimana kabar hari ini Om Fen? Hari ini puji Tuhan kabarnya masih seperti kemarin, baik-baik saja. Baik-baik saja ya, puji Ya. Tuhan. Memang Tuhan baik, setiap hari ketemu Amin. keadaan baik. Ya. Kalau bepeng kawan insya Allah ini saya tanya dari wajah bisa tahu pasti lagi Selalu, ya. baik. Oke, Om Frankie. Ya. Hari beta sebuah Om Fen nih Ya. ketemu cerita-cerita sedikit soal Om Fen pun pengalaman. Ya. Begitu Om Frankie. Jadi Lanjut. Lanjut Ya. Oke. Oke. Om Fen, welcome to channel Parkirans ya. Terima kasih juga, merasa senang sekali bisa Undang, bisa diundang ke sini mau berbagi bersama. Ya, Ya. berbagi itu sudah kemarin kita sampaikan ke kakak, bukan hal-hal lain, tapi berbagi pengalaman cerita itu juga sesuatu yang menurut saya baik juga untuk Kadang teman-teman. orang belajar dari banyak cerita supaya Iya, bisa betul sekali. lebih baik ya. Betul sekali. Baik, sebelum kita mulai bercerita dengan Om Fen. Om Fen nih, Siap. penonton pasti ingin tahu Ya. Om Fen itu siapa? Oh, Bisa perkenalkan nama Oke. di teman-teman. Baik, terima kasih. Beta namanya Effendi saja ya. Effendi sih nama. Fendi. Effendi. Jadi Effendi. Effendi. Nama ini orang Alor, beta Alor, tapi kan namanya nama Jawa. Oh, Effendi. Effendi Awo. Beta dari Pantar. dari Pantar ya. Ya, beta dari Pantar. Effendi Awang. Awo. 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 Effendi Awo. Ya. Effendi Awo. Beta sekolah di sejak SMP kelas 1 beta sudah datang di Kupang sampai sekarang. Jadi beta sekolahnya di pelayaran kan, di perikanan waktu itu. Di dekat-dekat sini nih. Beta perikanan Naibonat. Beta di kabupaten. Kabupaten. Jadi kabupaten waktu itu sekolah baru saja buka, betul angkatan pertama. Tahun berapa tuh? Tahun 2007, 2008, 2008, 2009. 2008 Lulus. 2009. Beta angkatan 2008, 2009. Berarti hampir 10 tahun yang lalu, 11 Iya. tahun yang lalu ya. Sekitar 11 tahun yang lalu. Wih, Tahun yang lalu. masih muda. Bung Fen ini masih muda. Masih Beliau muda, energik. baru 30 tahun. Oh, Bukan 33, sorry. 33, oke. Sebentar tanggal 25, tanggal 24. 34. 25 nanti Maret ini. 25 Maret. Iya, Tanggal 25 Maret. 25 Maret. Sebentar lagi nih. Berarti ini video akan menjadi selamat ulang tahun untuk Selamat datang Om Fen. Oke, woi mantap. Oke, Iya. thank you. Ya. Oke, Om Fen, ini karena pelayaran ya, Iya, perikanan. perikanan Ya. berarti makan ikan ini biasa. Baik, jantannya. Itu sudah Beliau sulahap tuna apa lah ya? tuna. Semua ini. Ikan yang paling ekstrim ikan apa? Yang pernah makan? Yang paling makan itu yang, Yang paling ekstrim, Yang paling ekstrim. Hmm. Ekstrim itu yang pernah yang bikin, maksudnya bagaimana Pokoknya ya? ikan yang paling sonde pernah orang makan tapi Oh, itu yang kita bilang. Pernah kita sebut cerita ya, itu ikan setan dia nama. Ikan Karena itu setan. ikan itu dia di pedalaman. Dia pun bentuk juga, dia itu hanya itu ikan biasa diambil untuk pabrik minyak atau kurang tahu, tapi ada di ekspor ikan itu. jangan-jangan itu ikan biasa diambil untuk pawang hujan. Ini mengingatkan kita soal kemarin. Iya. Jadi ikan setan, Ikan ya? setan. Jadi itu ikan memang sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa makan itu ikan. Jadi waktu itu koki sudah tahu kan, beta masih training di Sumatera waktu itu, di Padang. Koki sudah tahu. Jadi dia masak itu ikan. Kau makan nih sakit perut semua, mencret semua. Mencret dari kapten sampai semua mencret. Dia sudah tahu. Woi baru tanya, koki lu masak ikan apa? Ikan setan. Ikan setan. Wih, Itu ikan kenalnya ikan setan. Saya tahu nama ilmiahnya apa? Namanya Nama apa? ilmiahnya Namanya apa? itu Nito fish.
Nitu fish kok. Nitu fish. Om itu itu bahasa Kupang tuh nitu. Wah, itu berarti itu lebih ekstrim kalau sampai nitu sih. Nitu fish. Gabungan berarti. antara nitu dan Ikan. fish Inggris. Iya. Nitu fish. Rote. Lanjut. Ya. Baik, jadi pengalaman Om Fen ini Ya. sekolah, begitu sekolah habis langsung Ya. dapat tugas. Ya, beta waktu itu habis sekolah, beta masih nganggur dulu di Kupang. Setelah itu, beta masih sempat ke Nekliu nih di Ampuang Selatan. ya. Ampuang Selatan jadi relawan di sana. Sempat ngajar beberapa bulan, bantu ada kebetulan teman punya mama kan di sana, kepala sekolah di sana, minta beta untuk temani dia di sana. Mengajar. Ngajar ini apa namanya? Waktu itu dong ada punya march seruling. Jadi beta bentuk ini march seruling untuk SD di sana ngajar. Jadi bisa main seruling. Bisa. Lupa bawa seruling yang ada di sekolah. Oh, aduh. Seruling bambu ya? Ya, seruling bambu. Oh, ya, berarti Jadi sekolah itu punya itu, jadi beta coba bentuk ini march seruling untuk March, anak-anak ini sekolah SD di Nekliu sana. SD di Nekliu. Iya. Setelah dari Nekliu, Setelah dari Nekliu, beta pulang ke Kupang. Pulang ke Kupang itu juga karena itu ada informasi mau berangkat ke luar itu. dari sekolah. Dari sekolah. Ya sudah, beta pulang urus semua dokumen, beta berangkat ke Jakarta. Maka kerjalah sudah di itu perusahaan ya. Beta prosesnya panjang sekali. Ah. Udah dari Kupang sini juga pokoknya jatuh bangun karena beta juga gitu. Beta mulai dari sekolah itu memang terkenal anak yang agak bandel, kepala batu, nakal, walaupun aktif dalam pelayanan di gereja, tapi itu apa namanya, kalau di luar itu parah itu sebetulnya. Jadi aktif dalam pelayanan, Iya. tetap di luar dalam hal-hal yang hal-hal. soalnya dia lebih kepada ini apa karakter yang bandel. tidak begitu bagus, bandel. Bandel, Ya, gitu. tapi kalau hal-hal duniawi yang itu Ya, belum. Itu nanti setelah bekerja itu. Oh ya. Setelah itu nanti baru ketemu. Jadi setelah bekerja itu bahkan dia tambah ke dalam lembah kekelaman. itu sudah jurang kekelaman itu. Oh, iya. Nah, bisa cerita kok awal mula, karena Om Fen ini kan seorang pelaut, Iya. bisa dikatakan seorang pelaut, pasti sudah ada sertifikat. Iya. Biasanya betul. begitu kalau mau Iya. keluar, apalagi mau keluar sampai ke luar negeri itu Iya. pasti ada betul. sertifikat tuh. Ada ini. Semacam. Kalau pelaut itu adanya buku pelaut saja, buku pelaut. Belakangan ini memang kita sudah, kalau mau kapal itu ada seperti BST, Basic Safety Training. Itu di luar paspor sudah pasti ya. Terus ada surat ini yang paling harus ketemu miliki itu buku pelaut. Terus ini BST itu yang paling dasar yang harus ketemu miliki. Nah, beta sebelum berangkat ke kapal, setelah beta pulang dari Fiji waktu itu, beta berangkat ke Fiji. Fiji dari Jakarta langsung Dari ke Fiji. Jakarta ke Fiji, terbang ke Fiji, kapal di Fiji. Oh, Fiji ini di Pasifik Selatan, iya, dekat dengan dekat Hawaii. Selandia Baru, Selandia dekat Baru, Selandia iya. Baru. Yang kemarin kita ngomong itu tahun baru. Tahun baru. Nah itu, jadi itu paling dasar. Tapi waktu itu beta berangkat ke Fiji, itu beta hanya punya buku pelaut dengan paspor, itu cukup. Itu sudah cukup itu untuk sudah cukup. Tapi belakangan beta pulang dari Fiji, beta waktu itu mau melamar ke ini, kebetulan ada teman, dia tawarkan beta untuk ikut kapal pesiar di Holland America Line Company. Itu perusahaan luar atau dalam negeri? Perusahaan luar. Luar ya? Ya, karena katong beta bawa ini apa CV-nya ke Menara Sudirman lantai 16 itu, katong mulai dari bawah, katong ketika masuk sampai lantai 16 security-nya situ kita sudah say hello dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Security-nya saja bahasa Inggris. Masuk ke dalam ada komunikasi apapun itu bahasa Inggris semua. Dengan begitu jadi dari awal komunikasi, mulai dari security sampai masuk ke dalam itu sudah dasar untuk orang bisa ambil ketong, karena bahasanya bisa. Iya, dari awal jadi secara tidak langsung ke Iya, semacam sudah satu penilaian interview dulu. tuh Iya, dari awal. semacam interview dari awal. Iya. Nah, kalau katong punya CV itu hanya pelengkap, yang penting sudah ada pengalaman. Nah, beta ke sana waktu itu sudah ada pengalaman kan, sudah ada pengalaman kerja 2 tahun di Fiji. Di Fiji dua tahun. Jadi beta surat waktu itu diperiksa di MBP CV, tapi beta kurang itu, karena memang peraturannya begitu, harus ada satu surat pelengkap, yaitu itu tadi BST, itu yang paling dasar yang harus pelaut punya itu. BST. Cuma beta sendiri punya, dong bilang kakak pulang saja dulu, urus BST, habis itu datang. Nah, beta pulang urus, beta pi mau urus, ada tawaran bilang ada butuh ini butuh engineering nih di
Afrika. Padahal beta sudah bisa, beta bukan basicnya di engine, cuman ngaku-ngaku saja di engineering di Afrika. Jadi langsung ke situ ya. Jadi tidak jadi yang kapal pesiar. Kapal pesiar sudah jadi, beta sudah urus ribet juga, BST urus masih tunggu lama kan, malas kan waktu itu, pengennya cepat berangkat malas di Indonesia begitu. Iya. Jadi langsung ke Afrika. Akhirnya beta berangkat ke Afrika, Mauritius. Nah, Berangkat ke kapal Mauritius. apa? Sama kapalnya, kapal perikanan, Perikan. kapal penangkapan. Nama tempatnya itu Mauritius. Nama tempatnya Di Mauritius. Afrika mana tuh? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Iya. Oke. Wih, Iya, begitu. sudah kita Afrika nih. Om sama main, ketong hanya seputaran di sini saya. Bisa cerita kau setelah sampai Afrika tuh apa yang terjadi di sana? Iya. Kisah unik di sana. Di sana itu banyak sekali, itu dia, makanya kalau beta biasanya kalau datang di suatu tempat itu orangnya, budayanya biasanya beta pelajari. Hmm. Cuman di Afrika itu, di sana itu kebanyakan orang Prancis. Cuma beta juga sudah begitu lama, hanya kebiasaan orang-orang di sana. Karena katong pelaut kan, jadi katong hanya bisa keluar malam. Kalau kapal katong juga di darat hanya paling lama itu 1 minggu, itu paling lama. Biasanya 3-4 hari katong sudah harus berangkat lagi. Kapal masuk katong berangkat, gitu. Nah, katong keluar pun malam setelah kerja. Nah, katong malam ini, kalau siang hari kan ada aktivitasnya, katong sudah pernah tahu. Katong aktivitasnya di kapal, di pelabuhan kan. Iya. Nah, kalau sudah keluar malam hari itu toko-toko sudah tutup semua. Iya. Tapi kasino, diskotek, bar, pet club, itu semua itu kan buka. Jadi ketemu kehidupan, ketemu tahu Kehidupan malam malam. saja. Iya, di sana. Di sana. Jadi, Tapi Afrika pengalaman paling buruk, karena beta sebelum Afrika kan di Fiji. Kalau di Fiji masih mending, maksudnya masih elegan lah begitu. Masih bagaimana, seperti berwibawa gitu lah. Iya. Kita melakukan sesuatu kejahatan atau sesuatu hal-hal yang apa gitu kan masih. Tapi kalau di Afrika parah. Kalau di Afrika itu kalau keluar malam itu orang di pinggir-pinggir toko, kita bisa lihat orang di pinggir-pinggir bunga, itu orang bergerak bebas, orang melakukan sesuatu yang najis itu lakukan begitu di pinggir saja. jalan. Di pinggir jalan. Sama ke, minta maaf, sama ke hewan dong. Sama ke binatang. Wih. Makanya beta pikir apa namanya, penyakit HIV/AIDS itu kan Paling datangnya kan dari Afrika, itu penyakit itu. Penyakit HIV/AIDS itu Sumbernya kan datang dari dari Afrika. sana, ya? Sumbernya kan dari sana. Karena dibuat di jalan-jalan seperti. Karena di sana kan terlalu bebas kan, orang maksudnya bebas. kotor, bebas. Jadi seperti binatang begitu kan. Wih. Jadi kan itu penyakitnya memang. Jadi lewat dari jalan-jalan sempat lihat-lihat yang sudah Sorry, jelas. begini ketemu jalan nih, apalagi di pinggir-pinggir toko kan ketemu pasti Emperan lewat toko. jalan-jalan, emperan toko yang agak sembunyi di pinggir-pinggir di Lorong-lorong lorong-lorong begitu. itu orang tidur di situ. Di bunga-bunga orang tidur di situ. Itu di Afrika. Kehidupan malam di Afrika itu. Berarti setidaknya di itu lingkungan tuh Iya. Om Fen sendiri pernah terpengaruh ke sana. Beta di Afrika sama sekali sonde. Saya terpengaruh Iya. ya. Beta karena walau biar bagaimanapun ketong normal bagaimanapun ketong juga harus lihat ya yang pantas dan tidak pantas. Iya, itu tidak pantas. Pantas Betul. dan tidak pantas. Tidak pantas. Nah, Nah, beta bicara- hanya terpengaruh di kalau beta pemabok berat, beta pemabok. Pelaut itu ya itu dia soalnya bisa lepas dari 4P atau 5P, bahkan 5P itu. Wih. Apa tuh? Pemabok, Pemabok, pejudi, pemain. Pemain itu apa? Pemain bola kok pemain. Pokoknya pemain dah. Pokoknya pemain. Oh, mengerti saya nggak usah. Orang Afrika Pokoknya tadi itu pemain. Nah, pemain. itu dia. Pemain. Nah, Perokok sudah pasti. Perokok. Perokok sudah pasti Ah. itu. Dan yang P yang terakhir Ya tuh P yang terakhir itu ya pemakai. pemakai Narkoba. narkoba. Pemakai narkoba. Itu pelaut. Tapi pengalaman beta selama di kapal pernah sih waktu beta masih di Fiji. Beta pengalaman pertama berangkat ke kapal luar itu kan beta di Fiji itu kota berlayar sampai di Solomon. Ya, itu ada teman-teman di Solomon ini kan bebas sampai di Papua Nugini ini kan Solomon paling dekat kan Iya. di Gini sini. Orang-orang Papua Nugini, orang-orang Solomon itu kan masih bebas sekali ganja itu. Ya, kawan dong di atas kapal ini kan itu sudah yang tangan panjang juga banyak. Jadi kawan satu orang Fiji ini dia ambil handphone dari teman orang Cina ini, DP ini tukar dengan ini apa namanya itu ganja. Dia cabut dan akar-akar, saya sudah dalam karung mau datang kapal. oh berarti di sana dilegalkan gitu? Tidak dilegalkan, cuman apa namanya tidak begitu ketat ini. Tidak begitu ketat dia punya. Pemeriksaan, pengawasan segala macam. Wih, jadi Iya.
pengalaman selama 2 tahun di Fiji, akhirnya turun ke Afrika. Iya, Ternyata di Afrika lebih parah lah di ya. Afrika lebih parah. Tapi di Fiji sudah mulai merasakan yang Kalau di namanya Fri- pemakai. Kalau di Fiji ya, tapi beta sudah sampai terjun ke pemakai itu. Beta hanya mabuk, beta hanya pemabuk tadi, pemabuk dan pemain. Pemain ya. Ya, itu kehidupan kelam beta setelah berada di sana. Jadi setelah itu, Iya. nah ini nih karena latar belakang dari Bung Fen ini kan tadi dia bilang aktivis di gereja. Iya. Waktu menghadapi situasi seperti itu kira-kira ada tidak apa ya, Iya. nurani ini Nurani, ada hati nurani bertentangan ya, kosong. bertentangan, itu dia itu sudah pasti ya, sudah pasti jauh di dalam hati itu pasti ada, kita tahu ya, karena memang ini beta ingat ini satu ayat firman Tuhan ini di 1 Korintus 15 ayat 33. Di sana dikatakan bahwa jangan sesat, Pergaulan yang buruk. pergaulan yang buruk merusak kebiasaan Iya. yang baik. Jadi itu semua berawal dari pergaulan. Potong di kapal ini begitu. Jadi jangan sekali-sekali bilang coba. Minum itu kalau sekali coba ya pasti ketemu setiap hari dengan orang-orang yang sama di kapal, dengan orang-orang kehidupan yang pokoknya siklus kehidupan di dalam kapal itu selama 2 tahun itu begitu sah. Iya, karena Minum mabok, kerja minum mabok. Membuat di dalam kapal selama pelayaran porno. Itu sepanjang itu pasti film-film porno semua. Nah itu bagaimana kata seni perawat, dan itu sangat-sangat berpengaruh dalam ketemu punya ketemu pasti sangat dipengaruh dengan itu, hal-hal seperti itu. apakah pernah terpikir begini? Ini kita melakukan hal yang sedikit, ya artinya ini jahat. Iya, Pak. iya. Saya berpikir bahwa kalau kapal tenggelam, Woi, sama sekali saya berpikir. Saya pikir itu, ya. Pelaut itu sudah siap itu Sudah yang siap begitu mati. siap minum laut itu, minum air Pokoknya laut. siap hadapi badai itu. Berbagai macam badai, karena memang di laut. Beta selama di Pasifik itu, di Fiji itu kalau sering terjadi badai kan di Pasifik ini kan, lautan Pasifik kan sering terjadi badai. Badai mulai badai kecil, Iya. kita belajar ini ada badai kecil, badai sedang, bahkan badai besar. Itu katong hadapi setiap hari. Nah, kalau badai sedang katong masih bisa hadapi. Biasa itu aman-aman. Zaman badai sedang itu katong bisa. Badai sedang itu kalau terjadi di sekitar ini sini nih, itu saja orang takut. Apalagi badai apalagi sampai badai besar. Maksudnya badai kecil itu terjadi di sekitar sini, orang itu saja orang takut, Orang dan takut. pelayaran bisa di ini apa. Tapi katong hadapi, apalagi katong hadapi badai yang sedang, itu yang berpotensi juga akan bisa menenggelamkan kapal. Pernah dapat badai yang paling besar? Pernah dapat badai yang paling besar. Wih. Itu pasrah Di mana? Itu di laut mana? di Pasifik. Di Pasifik ya? Itu sudah pasrah itu. Karena teman-teman yang lain, jadi kaptennya itu kan mungkin di situ banyak ikan. Karena katong tahu badai besar karena begini kakak, kalau sudah badai itu, kalau di radar itu kalau sudah ada keluar nama seperti baru-baru Seroja itu kan keluar nama, itu namanya Seroja. Kalau badai kecil, badai sedang kan sudah keluar nama tuh. Kalau dia sudah keluar nama itu tuh badai besar. Dia posisi di mana, dia kekuatan berapa itu semua ada di GPS, Sudah semua terdeteksi, sudah ya? terdeteksi di radar, sudah terdeteksi. Jadi katong harus bergerak dong. Dia kan di ini badai kan terjadi jauh bahkan berminggu-minggu baru ketong ini apa bisa sampai di ketong. Dan ketong sudah tahu dia posisi di mana. Dan ketong harus lari karena dia menuju di ketong. Nah waktu itu kapten mungkin sudah tahu ya, atau maksudnya bukan dia tahu, cuman banyak ikan waktu itu. Jadi dia belum bergerak, lari. Nah dia teman-teman sudah lari semua. Oh, ada kapal lain juga yang sudah kapal. Ya sudah, kalau ketong di lautan ini kan terlalu luas, sangat luas. Nah pasti jalan ini kan rombongan semua kan, atau ini dekat-dekat, cuma kan ketong tidak boleh, mungkin ada yang di Musang sana, ada yang di Kupang sini, ada yang jadi dekat-dekat itu. Hanya itu dia waktu itu ketika terjadi badai itu dong ini apa dong subang lari. Nah ketemu kapten nih sana mau di situ deh banyak ikan. Jadi ketong ketika habis operasi ketong kena badai, ya mau lari, kawan-kawan yang lain sudah lari. Itu pasar kan tuh kawan-kawan yang muslim berdoa, teman-teman yang ini yang Pokoknya berdoa menurut agama dan kepercayaan sendiri-sendiri. berdoa masing-masing ya, agama kepercayaan. Orang Cina saja menyembah patung, betul lihat. Pokoknya itu pasrah dah, berdoa ke Tuhan masing-masing sesudah waktu itu. Cuman beta waktu itu mungkin karena beta basicnya memang pelaut, ketemu waktu dari masih kecil di alur itu kan mainnya ya di laut saja. Jadi beta lihat begitu, beta biasa-biasa sah. Siap Bisa, untuk pokoknya itu siap sudah, ada takut. Tapi biasa-biasa sah begitu.
Tapi yang paling parah yang ya cukup goyang juga. Kata bisa makan, kok koki mau masak ke mana? Ya masak kok ini tumpah semua nah. Sen bisa masak, tetap makan nasi kosong sen. Itu yang paling parah yang beta. Itu di Afrika, di Fiji. Di Fiji ya. Kalau di Afrika sendiri pernah. Di Afrika sendiri, kalau di Afrika sound deh. Afrika berapa lama dia? Beta Afrika hanya 6 bulan saja. 6 bulan. Iya, 6 bulan beta berlayar karena ada kerusakan atau izin kontrak di Afrika itu sudah selesai, jadi kembali ke Taiwan karena kapal-kapalnya kapal Taiwan semua. Pengen ke Taiwan lagi ya? Nah, jadi beta berlayar setelah Afrika. Ya, jadi beta berlayar hampir lebih kurang 1 bulan ke Taiwan, dari Afrika ke Taiwan. Tapi selama di Afrika tuh pernah ketemu dengan Boko Haram maksudnya? Boko Haram tuh yang perompak laut. Ya di Afrika beta pernah ketemu, tapi itu ketong pelayaran pulang menuju Taiwan itu. Tapi kan katong jalan sambil operasi, kan katong pulang sudah mungkin pulang kosong kan, karena katong kapal ini apa? Kalau pulang kosong kan kasihan kan, bahan bakar katong punya itu kan dihitung semua. Jadi katong kebetulan masih ada ada umpan untuk itu, untuk operasi di laut cari ikan. Jadi sudah katong jalan pulang sambil cari ikan begitu. Jadi satu waktu katong dihampiri orang, langsung boleh kalau dalam pelayaran kalau ada yang berpapasan begini kan sudah boleh. Nah waktu itu kapten juga sudah ada di village ya di ruang kapten. Ruang kaptennya. Nah, jadi sudah ada komunikasi di radio, dia di ruang mesin. Nah ada bepu kawan kebetulan dia waktu dulu pegang kemudi, katong lagi sementara operasi, dia mepet terus. Nah katong sementara lari kencang juga, baru dia begini terus dari depan. Oh ini kasih tahu kawan, kebetulan katong juga kan yang beta dan kawan satu orang jauh, beta lari naik dia bilang, woi tolong kasih ini apa dulu, kasih kalau bila perlu kasih berarti dulu, ini udah apa terus nih. Terus sudah akhirnya dia sampai depan kapal kecil, tapi itu orangnya kayaknya orang India atau orang mana, orang Afrika. Yang Boko Haram ini, yang terompak laut Iya. ini. Ya, ada teman-teman curiga yang memang itu ini perampok laut, bajak laut. Tapi ada yang sudah begitu yakin karena bajak laut itu kalau dia ketemu begitu dia langsung naik. Dia langsung ini. Naik Berarti bukan kayaknya. Dengan senjata. Naik dengan senjata, nah dia nodong. Todong. Atau kurang tahu juga karena memang dong lihat juga kalau dong mau todong orang atau dong mau sandra orang kan dong lihat biasanya kan kapal-kapal tanker, kapal-kapal kargo itu ya udah target. Iya. Nah kalau katong Itu kapal yang mahal begini, itu. kalau katong, nah dong lihat katong juga kayaknya dong gelen, kok ini juga walaupun kecil tapi ini mata merah semua, ini baru Ini- rambut berondong, ini katong di laut, ini kan rambut sudah pernah ini potong. Ini pemain juga nah. Lu bajak laut tapi ini pemain juga Pak. Jadi jangan main. Tapi memang Boko Haram tuh sangat salah satu perompak Paling kejam itu. kejam di dunia Paling ditakuti di dunia kalau salah satu. salah satu Terus Om perampok. Fen, setelah dari Afrika Om Fen ke Taiwan. Ya, Taiwan. setelah itu Di Taiwan kerja di perusahaan yang sama? Perusahaan pelayaran juga atau perusahaan yang berbeda? Iya, waktu itu beta sampai sana karena di blokinya lama, kata rencana kan mau berlayar balik kan ke Afrika, cuman kan lama, akhirnya ini kan sudah mungkin bos juga, akhirnya dia kasih perikanan katong ke dia punya perusahaan ini ya di perikanan juga, tapi dia di ekspor impor begitu. Oh, ekspor Jadi- impor. Jadi katong ambil beta waktu itu jadi driver di sana selama itu, ya, driver di itu, Taiwan. iya di Taiwan. Di satu tahun pertama kita jadi driver di Taiwan di perusahaan yang sama. Nah setelah kesini beta rasa kurang cocok dengan ini pekerjaan Di Taiwan ini? di Taiwan itu. Akhirnya beta lari ke pegunungan, beta ganti pekerjaan ke ini Pegunungan di mana tuh? di Taiwan. Di Taiwan ya. Ya bukan pegunungan, maksudnya lari. Orang bilang lari ke gunung. Lari ke gunung begitu untuk dapat pekerjaan yang lain dengan ini upah yang lebih baik pasti. Berarti Om Fen ini jago bahasa Inggris ini. Bukan bahasa Inggris dengan Mandarin juga kayaknya. Mandarin sedikit-sedikit karena kata sudah ya Kan 1 tahun. ini berangkat pertama kita waktu itu naik ke gunung kan di Taiwan itu kan mencari kerja kan hanya modal bahasa Inggris soalnya bisa ini apa. Ya, tapi kan katong ada channel juga, maksudnya ada teman-teman, ada konektivitas dengan teman-teman yang lain toh. Jadi katong Om Fen berapa lama kerja di Taiwan itu berapa lama? Yang sebelum lari ke gunung itu di itu perusahaan di berapa lama? perusahaan 1 tahun, kemudian beta
lari ke perkebunan, itu perkebunan kan. Perkebunan itu Perkebunannya mana yang di gunung ini? yang di gunung. Itu berapa lama? Itu sampai 4 tahun ya, sampai beta 4 pulang. tahun, woi lebih lama. Sampai beta Tapi pulang. tidak masalah dengan izinnya, kan hanya izin pelaut. Iya, itu bermasalah. Karena beta sudah lari dari perusahaan. Ini apa? Jadi beta terhitung legal di sana, ilegal. Tapi Ilegal. mungkin karena ada koneksi itu tadi ya, ada supaya koneksi. jadi dong bisa bantu untuk kerja di sana. Beta ilegal di sana. Beta ilegal selama petang beta pulang. Beta sampai beta ke mana? Waktu pulang kan beta pergi di sana kan belum ada kerjasama bilateral Indonesia dengan, karena dong Taiwan ini kan belum diakui PBB kan. Dong sudah sebagai negara tapi kan sudah diakui. Jadi dong masih baru berpisah dengan Cina kan. Nah dongnya Cina, Taiwan ini Cina. Iya. Taiwan Cina hanya dia pisahkan diri dari Cina karena Cina ini komunis. Sementara mereka kan sudah demokrasi, sudah presidensial. Begitu. Woi. Jadi setelah 4 tahun pulang kembali Indonesia. ya 2 tahun kita pulang kembali. Jadi beta urus apa semua izin surat-surat untuk pulang itu beta ke di sana ada kerjasama perdagangan ekonomi Indonesia, KDI, kerjasama dagang Indonesia. Itu di Pukater itu yang biasa urus orang yang bermasalah, orang Yang ilegal. atau mau apa sekolah di sana kan urusnya lewat dong. Iya. Nah, jadi pulang dari luar negeri, Dari Taiwan ya. Taiwan 2019. Setelah itu Iya. ketemu calon istri. Iya. Nah, Jadi beta apa namanya? Memang sudah kenal dengan istri dari selama beta di Taiwan kan 4 tahun, kurang lebih 4 tahun kita kenal dengan istri di Taiwan lewat sosial media sih, dikenal dengan dari Ternyata sosial media ini terlalu berguna. Nah. Ini orang bilang jodoh di tangan Tuhan. Tuhan kasih tuh lewat berbagai cara yang Berbagai cara. kita bisa diduga. bahkan sekarang juga banyak di media sosial online. Banyak. Tapi itu sana berlaku buat Om Frankie, Om Fed. Beta belum nikah tapi sebaiknya Hindar ya. hindari. Tapi ini ya beta cerita sedikit ini pengalaman beta kenal dengan punya istri ini juga perlu supaya kan ketemu. Memang sekarang ini ketemu perlu hati-hati karena memang banyak pengalaman ya ketika orang apa di online begitu pacaran online dengan ada yang punya maksud tertentu. Karena banyak selama beta di Taiwan itu kan teman-teman banyak yang jadi korban, teman-teman yang perempuan itu kan dikenal sama cowoknya dari Indonesia, cowoknya itu lamar pakai baju apa seolah-olah foto negara, di kantor di gitu. kantor atau di polisi atau tentara begitu untuk menguras ini orang ini, dan itu terjadi sering terjadi. hati-hati. Di Kupang Maka- teman-teman yang biasa online untuk hal-hal yang Ya. seperti itu hati-hati Hati-hati. ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Hati-hati. Tapi kalau kalau iya memang itu dia, maka selalu hati-hati teman-teman yang apalagi yang masih baru-baru yang mau berkenalan lewat itu perlu hati-hati, perlu lihat cari tahu dulu baik-baik. Karena memang pengalaman seperti itu. Kalau beta punya sendiri ini, beta memang tujuan memang benar-benar mau pacaran, kan beta pulang kan beta sudah lama sekali kan. Sudah lama di luar dan beta juga kenal selama beta kenal dengan beta punya istri ini kotong yang lebih penting itu komunikasi. Pengalaman beta dengan mertua, kotong komunikasinya lancar, berbicara berbagai hal baik dari dari keluarga, dari sisi berbagai sisi lah, kotong berbicara banyak hal aja, terbuka satu sama lain. Jadi selama 4 tahun itu komunikasi. Jadi benar-benar 4 tahun, kotong benar-benar serius. Artinya memang dia curi. Jadi dia juga beta juga tahu karena dia juga kenal dengan dia punya kawan nih, kawan dekat, sahabat. So ada backingan. Jadi Ya, kotong si sudah, aman itu, jadi ah. sudah, ya itu dia mungkin. Tapi lebih daripada itu kembali lagi kotong memang harus itu dia, karena beta juga memang karena mau nikah, terus kan kotong jujur satu sama lain itu juga penting kalau kotong ini, karena itu Dalam membangun hubungan harus jujur. harus jujur. Karena kembali lagi ke tadi itu bahwa orang itu kan kembali lagi ke kita masing-masing kan, orang kan sering menipu dan ditipu. Nah itu kan sering terjadi kan, bahkan sampai sekarang masih terjadi. Maka ketika kita memutuskan untuk kenal dengan seseorang, itu dia kotong pokoknya jujur itu, katakan jujur, katakan ya, begitu pun dengan dia. Kalau lu mau menipu ya, itu urusan lu dengan Tuhan. Kalau kita sama sekali, begitu, paling tidak seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Bung Fen, ini sepanjang sejarah, Iya. sepanjang perjalanan yang tadi diceritakan, masuk ke dalam kekelaman dan Iya.
tapi tetap bertahan dan akhirnya memutuskan untuk tetap Iya. pernah dalam melakukan hal-hal yang tidak baik Om Iya. karena berpikir tentang Tuhan ini tolong beta hidup. Selama beta di sana, beta sama sekali sudah berpikir. Saya berpikir Selama itu beta benar-benar wow. di luar jalur sudah Bu. Itu sudah benar-benar di luar jalur. Ya. Nah, selama beta juga yang paling parah itu ya beta sudah sampai ke pemakai tadi itu. Iya. Nah, kalau sudah sampai pemakai, nah Taiwan ini juga terkenal sangat bebas dengan seksualitas. Jadi orang-orang di sana itu tidak peduli kamu sudah punya suami, kamu sudah punya istri, tidak peduli itu. Hari ini kenal, Suka? jadi, suka, Hantam. cocok. Oke, Baik. besok kita makan malam ya. Makan Oke, malam itu hanya sebagai ya, undangan itu biasa. undangan toh, undangan. Nah, habis makan malam itu kan sudah Umpan. pasti. Iya. Dibuang Itu sudah pasti. Pokoknya kalau sudah sampai makan malam itu sudah terjadi. Iya. Itu sudah terjadi. Karena makan malam Sering makan malam. sering. Selama itu di Taiwan itu Sering sekali. sering sekali. Jadi bukan cuman pokoknya makanya di sana juga Ya, hidup sudah bebas. hidup sudah terlalu Iya. sangat bebas. Artinya begini, mungkin karena hidup sudah terlalu bebas, Iya. tingkat egois dalam Iya. diri itu tinggi, Iya. sehingga yang dipikirkan hanya diri sendiri. Iya, betul. Ya, Betul ya. sekali, iya. Akhirnya melakukan dosa itu juga anggap Itu hal juga biasa. hal-hal biasa saja. Jadi makanya beta bersyukur, itu juga pengalaman yang perlu beta ceritakan bahwa beta bersyukur beta kenal nona ini, beta kenal beta Istri yang sekarang istri ini. yang sekarang ini. Nah itu juga jadi satu penilaian beta berarti oh memang ini wanita baik. Dia selalu mengirimkan potongan-potongan video dari khotbah begitu. Khotbah Firman. Tuhan, Oi, potongan-potongan luar video biasa. dari Bapak Mel Atok, Bapak Gembala Mel Atok. Nah, itu biasa kirim kasih beta link-link ini khotbah dari YouTube, dari sering YouTube. kirim kasih beta kita nonton. Nah itu sebelum Dari 1 tahun. Dari situ ada tiba-tiba Nah dari sanalah mulai tergerak hati untuk waduh selama ini kehidupan begini rusak begini kacau balau sangat kotor keji. Kalau kita pulang beta harus menikah. Kira-kira itu tantangan terberat itu sebetulnya. Berat. Karena beta pulang dari sana kan beta sudah putuskan untuk menikah, tapi beta sendiri tahu bagaimana nantinya membangun hubungan. Karena beta kan hubungan ketong sama-sama ini juga perlu. Setelah pulang dari sana, sampai 1 tahun ketong menikah. Kan ini pengetahuan karakter satu sama lain sama-sama itu juga beta rasa perlu ketong Iya. ini apa. Makanya beta pikir, nah waktu itu bagaimana ya? Kok beta pikir karena mungkin beta umur sudah ini apa? Beta pikir memang sudahlah beta sudah harus menikah. Kalau terlalu banyak jalan-jalan juga kayaknya sudah baik. Jadi waktu itu beta pikir nikah saja. Beta pengen cepat nikah. Maka beta datang beta keluar dong siap. Beta bilang Sony beta mau nikah. mungkin salah satunya supaya menghindari hal-hal yang seperti tadi. Iya mungkin itu salah satu. Dan setelah kesini beta baru menyadari bahwa memang itu bisa saja bahwa cara Tuhan itu bekerja dengan berbagai cara yang tanpa ketong sadari. Tuhan pakai metode itu untuk memperbaiki Om Fen. Bisa seperti itu. Iya. Dan beta harus bilang iya. Setelah sampai saat ini beta harus bilang iya. Dari awal-awal itu betong sama sekali sudah menyadari itu. Setelah terjadi baru ketong bisa percaya. Maka wow, luar biasa. Maka sebetulnya beta bersyukur dengan ya itu apa namanya? Orang bilang the past and the present it's a tools. Future it's our object. Ya jadi ketong ambil itu, ketong punya masa lalu itu ketong ambil saja sebagai pelajaran untuk ketong pergi hidup dari sekarang. Ketong sendiri lagi berbuat kesalahan. Jadi itu yang lalu ya sudah lalu. Tuhan pun tidak mengingat-ingat ketong punya masa lalu. Yang penting Masa ketika lalu ketong- hanya sebagai sesuatu yang kita belajar untuk lihat ke depan. Iya. Betul. Betul sekali. Karena kalau terlalu lihat masa lalu, lama-lama kita celaka ke depan. Betul sekali. Kerja spion teman. Ya. Baik. Wow, luar biasa. Bung Fen, ini Iya. jadi titik balik kembali akhirnya kepada artinya ini kembali ke jalan benar itu setelah mengenal Iya. Betul. calon Setelah, iya. istri ya. Jadi beta sudah mulai sedikit demi sedikit berubah ya, sedikit demi sedikit. Karena sebetulnya beta juga latar belakangnya apa namanya ya aktif dalam pelayanan selama sekolah. Di sekolah kan beta waktu di Kota Gereja kan beta juga pianis di Kota punya gereja. Terus jadi badan pengurus pemuda, Kota kasih kegiatan-kegiatan
untuk anak-anak muda. Iya, Tapi iya. ketika di luar, wow, hancur benar, hancur pala. Ini Hancur sudah pala. berbalik 80, 180. 180 derajat. 180. Tahu bola Balik balik. arah nih. Artinya kan tidak peduli. Makanya tadi Benar-benar parah. saat kita jauh dari Tuhan tuh egois dan hanya memikirkan diri sendiri dan Jadi itu. Kita bersyukur bahwa memang Tuhan masih sayang. Tuhan benar-benar sayang. Masih Kita kasih kesempatan. Masih kasih kesempatan. Apa, Lewat. Itu dia tadi mungkin Tuhan bekerja lewat orang yang ini yang sekarang istri nih. Iya. Bisa jadi bekerja lewat itu. Bisa. Dan betul yakin Dan seperti itu. iya. Ya, karena dari tadi Yang kita mendengar cerita dari Bung Pen sendiri, iya. badai yang masih tinggi apapun dia hadapi aman saja. Aman saja. Berarti tidak ada titik balik di situ. Iya. Pokoknya Tetapi itu sudah waktu kenal sosok istri sekarang Iya. ini artinya ada titik balik untuk Titik balik. betul. berarti Mau pikir itu semua tuh yang masalah tuh kayak rasa waduh, Kotor. rasanya aduh Menyesal. sangat pantas. Beta kemarin sebelum tapi waktu dengan istri mau Iya. membangun hubungan tuh sudah cerita background latar masa lalu yang beta sonde cerita penuh, cuman kan sering buang bahasa ketika cerita. Bahkan beta waktu pacaran dengan ini istri yang sekarang, itu ada yang pacaran dengan beta dan ini nona nih telepon beta istri di Taiwan sana. ada orang ketiga. Wih. Ada orang dia telepon ini istri dengan berharap itu istri yang di Kupang ini Nah. kasih putus beta. Tapi istri ini sudah mau tanggapi waktu itu pas lagi sakit juga Di Taiwan, di nona di Taiwan ini telepon istri di Kupang sini. Bilang ini ada pacaran dengan dia. Berharap ini istri marah. Juga istri hanya bilang, kalau lu mau ambil ya sudah toh. Lu Jadi dia perempuan marah. Terakhir dia blokir beta. Istri waktu itu sudah ini tanggapi. Tapi sangat tanggapi. tapi belakangan dia marah minta ampun. Kenapa begitu? Woi, pokoknya marah bisa. Siapa yang marah? Terakhir Istri. Itu yang sekarang. Itu yang marah. Kan biasanya simpan dulu kan. Simpan Gas. dulu. Jadi selama menjalani hubungan akhirnya Tuhan mulai tolong. Iya, Tuhan mulai tolong pelan-pelan, kasih sadar pelan-pelan. Karena kata mau berubah dari yang begitu itu memang sudah bisa segampang Langsung, sudah bisa Sudah langsung. bisa. Memang perlahan dengan penuh. Makanya sekarang nih itu dia. Beta pulang kemarin, sebelum kesini beta dengan istri sempat ketemu ini Bapak Gembala, Bapak Mel untuk minta dukungan doa. Karena ketika katong sudah memutuskan untuk benar-benar katong tinggalkan masa lalu. Beta sampai Kupang pun beta masih setelah ini menikah pun beta masih ada sudah tahu kenapa masih ada pemikiran-pemikiran yang kotor, yang jahat Pernah lama Manusiawi. karena pernah lama di dalam dunia kekelaman. Melepasnya untuk Jadi pelan-pelan. beta rasa memang perlu untuk ada dukungan dari orang lain. Ya. Begitu. Berarti komunitas itu mendukung. Betul. Dengan siapa kita duduk akan mencerminkan. Beta sangat setuju ada satu Iya. statement begini. Tunjukkanlah dengan siapa lu bergaul, Ya. maka beta akan tunjukkan masa depan. Artinya begini, kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita akan jadi bijak. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang kayak tadi, Iya. sepanjang Iya. orang hanya egois, pentingkan diri sendiri, maka hidup kita juga akan seperti itu. Itu dia, betul. Wah, Mantap, luar ya. biasa sekali. Jadi akhirnya Om Fen putuskan menikah di Kupang, Beta menikah di Kupang 2019 bulan Juli. Izin minum Siap. berarti sebelum corona. Sebelum corona. Itu yang datang. Jadi setelah beta habis menikah 2019, nah beta mau urus nikah, beta datang urus menikah segala macam itu berbagai penolakan, maksudnya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mau cepat-cepat karena takut ketong masuk ke dalam dosa sebelum menikah begitu kan, ya Lebih jauh lagi kan memang kan keluarga memang sudah mau begitu. Keluarga kan banyak kan pengalaman banyak orang yang sampai yang kumpul kebo segala macam itu kan bertentangan. Walaupun beta waktu itu masih dalam dosa, tapi kan keluarga dari perempuan ini kan sudah mau kan. Jadi mau cepat-cepat begitu. Bukan cepat-cepat bukan berarti harus menikahi dia, tidak. Kan mereka hanya mau menghindari yang begitu. Iya. Jadi kalau memang beta datang memang kalau niat mau menikah, ya sudah nikah, buat apa tunda lagi? Betul. Saya bersyukur. Untuk waktu itu kata habis menikah bulan Maret, nikah kan bulan November, 15 November. Habis menikah bulan Maret, corona.
Jadi semua ditutup semua waktu itu. Bung Fen, ini selama kerja hampir 7 tahun tuh Ya. apa yang didapat selain buku kapal yang tadi? Iya. Kira-kira apa yang Beta dan pasti penghasilan Ya. banyak tuh Woi, keliling. jangan tanya lah penghasilan. penghasilan itu dia. Lumayan. Beta selama di laut di Afrika maupun di Fiji itu ketong di beberapa negara di Pasifik, itu negara-negara kecil di Pasifik, sampai di Samoa, Amerika Samoa, Tonga, ketong pokoknya ketong keliling semua. Dan setiap kali ketong sandar itu pasti ada bonusnya. Nah, ketong punya bonus itu sangat cukup untuk ketong untuk night club kalau ketong hanya sekedar minum. Tuh, hanya sekedar minum. Kalau hanya sekedar minum, rokok, kita kebetulan sudah merokok. Perempuan sudah pasti. Kalau sudah minum itu perempuan kiri kanan, dan perempuan orang-orang Cina dong. Mata sudah ini Mbak Iliala ke mana? Asal abang ada uang, Abang aku ada sayang uang. abang. Jadi setiap hari penghasilan yang dapat habis. Penghasilan yang dapat. Jadi bukan cuman yang bonus yang kau terima. Bahkan gaji yang kau terima itu habis Rata. Rata ya. rata. Jadi selama beta di laut itu sonnya paling beta hanya untuk adik-adik minta kalau untuk sekolah, untuk kebutuhan sekolah beta kirim. Kirim. Sisanya itu sama sekali beta sendiri Saya menikmati. sudah menikmati sekali. Itu dia. Luar biasa. Maka kembali lagi beta bersyukur per bepu istri yang sekarang ini. Jadi setelah beta kenal dia ini baru beta bisa ada tabungan. Jadi beta kenal kalau saja waktu itu beta sendiri kenal dia dan kehidupan di Taiwan yang lebih parah lagi dari beta kehidupan di Taiwan di darat itu jauh lebih parah dari beta di laut. Di darat ini ketemu bertemu dengan orang setiap hari. Iya. Betul. Berarti bisa dikatakan bahwa selama jauh dari Tuhan, intinya begitu ya? Iya. Iya. Jauh dari Tuhan, Iya. mau dapat penghasilan sebesar apapun, kita harus pernah menikmati. Betul. Karena itu bukan berkat, Iya. itu hanya penghasilan. Penghasilan, Beda betul. dengan berkat. Beda dengan berkat. Ya, jadi kita kenal Tuhan lebih sungguh, maka berkat itu ada. Betul sekali. Jadi Bung Fen tidak kebetulan kenal istri. Ya, beta Tapi benar-benar ya. Tuhan sudah tahu. Saya percaya sejauh ini sampai saat ini saya percaya bahwa itu cara Tuhan untuk bisa kasih kesempatan ke beta untuk bisa berubah. Jadi sampai sekarang keluarga aman-aman ya. Sampai sekarang puji Tuhan keluarga Ya, aman-aman, fine-fine dalam saja. dalam Tuhan. Semua dalam. Beta dengan istri fine-fine saja. Istri juga sementara ini mengandung sudah 8 bulan. 8 bulan. Luar biasa. Anak pertama kok? Luar Anak biasa. pertama. Wah, laki-laki Anak tuh pertama. Nona. Katong banyak orang bilang Diam-diam. laki-laki. Banyak orang Belum- bilang belum laki-laki. dicek? Sudah cek. Cek perempuan. Oh, Cek perempuan. Cuman banyak orang siapapun yang datang orang baru. Itu akan di ini konsultan ini produk Avian Paint. Jadi ketika orang-orang datang lihat, orang bilang, ini kayaknya laki-laki. Tapi apapun berkat Apapun Tuhan, itu berkat Tuhan. kita bersyukur Tuhan karena yang Tuhan kasih. yang tahu, Tuhan yang tahu kemampuan semua. kita. Betul sekali. Ya, jadi teman-teman, satu cerita yang unik dari Bung Fen, luar biasa. pelaut keliling kepulauan Keliling semua ya, artinya negara. kepulauan Hawaii, Afrika, Iya, Taiwan, Taiwan. Iya. dan masuk ke dalam hal-hal yang Kelam, kelam. najis, Tapi kotor. Tuhan masih sayang, jadi bisa angkat kembali. Ya. Betul. Bagi teman-teman yang menonton video ini pengalaman orang yang pro nih. Kita yang belum Betul. pro, jangan coba-coba masuk dalam hal Jangan. dos. Jangan. Ini ada bukti. Penghasilan mau ke manapun, tapi Ya. kalau dengan Tuhan cukup. Cukup. Dengan Tuhan cukup. Kita sampai butuh yang Iya. lebih. Kita butuh cukup dari Tuhan. Cukup. dalam Tuhan selalu ada kecukupan. Betul. Dalam Tuhan selalu ada Beta setuju. kecukupan. Ya. Jadi terima kasih Terima kasih. Om Fen juga. untuk ceritanya di parkiran, Siap. dan semoga kita semua bisa belajar dari Ya. pengalaman teman kita dan Luar biasa. bisa menjadi Ya. berkat dalam kehidupan dimanapun kita ada. Ya. Betul. Oke. Oke. Oke, Om Fen. Terima Sekali kasih. lagi terima kasih banyak pengalaman Sama-sama. yang beta bilang ini pengalaman semua orang punya. Ya. Semua orang Ya. pernah mengalami ya. Jadi ini Siap. pelajaran yang baik buat ketong yang Ya. tidak punya pengalaman seperti Om Fen. Ya. Jangan coba-coba.
Siap. Artinya kalaupun ada pengalaman seperti Om Fen ya Berbalik. bisa Ya. berbagi Cepat-cepat. dan itu sebagai Cepat, lebih cepat kembali ke jalan yang ya, benar. sebagai ini supaya bisa kembali ke jalan benar. Oke. Buat saudara semua yang menonton ini video, terima kasih banyak. Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan sharing dan ketong selalu memohon dukungan untuk ketemu channel ini dengan cara subscribe. Oke. Jangan lupa tekan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi Notification. dari kita. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Om Fen, sukses selalu. Sama. Selamat ulang Terima tahun. kasih juga. Walaupun belum ulang tahun, ketong Ya. selamatkan Oke. emang. Oke. Selamat ulang tahun Om Fen. Terima Terima kasih kasih. banyak. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di video-video channel parkiran selanjutnya. God bless you all. Parkir Oto, Sonde Sonde Kira. Kira.